Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagus Panji Wardana dan teman saya Dodi Krisna Purnama dari kelas TI 18D7. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan tentang struktur sistem komputer guna melengkapi ujian akhir semester mata kuliah sistem operasi. Baik, sebelumnya kita mereview struktur sistem komputer, yaitu terdiri dari 4 elemen atau bagian. Yang pertama, operasi sistem komputer, struktur I/O, struktur storage, proteksi hardware. Arsitektur sistem komputer terdiri dari beberapa bagian atau alat. Pertama ada CPU, controller, print controller, tape drive controller, memori, dan semua itu dihubungkan dengan sistem bus. Yang kedua ada operasi sistem komputer. CPU device dan I/O dapat beroperasi secara serentak atau concurrent, sama dengan efisiensi pemakaian CPU. Semua request I/O dikendalikan oleh I/O systems. Setiap device terdapat controller yang mengendalikan device tertentu, misalkan video display, video card, atau disk controller. Setiap device controller mempunyai local buffer. CPU memindahkan data dari ke memori atau dari local buffer. Setelah itu, controller akan mengirimkan data dari buffer ke device. Bagaimana mekanisme I/O supaya CPU dapat melakukan switch dari satu job ke job lain? Pertama, operasi sistem komputer secara count. Ilustrasinya, instruksi CPU dalam order beberapa mikrodetik. Operasi read atau write dari disk membutuhkan waktu sekitar 10-15 milidetik. Untuk rasio, CPU ribuan kali lebih cepat dari operasi I/O. Jika CPU harus menunggu atau idle sampai data transfer selesai, maka utilisasi CPU sangat rendah atau lebih kecil 1%. Solusinya, operasi CPU dan I/O harus overlap. Concurrent adalah CPU dapat menjalankan beberapa I/O device sekaligus. CPU tidak menunggu sampai operasi I/O selesai, tapi melanjutkan tugas yang lain. Bagaimana CPU mengetahui I/O telah selesai? Lalu ada programmed I/O. Mekanisme CPU yang bertanggung jawab memindahkan data dari atau ke memori atau dari controller. CPU bertanggung jawab untuk jenis operasi I/O, transfer data dari atau ke buffer. Controller melakukan detail operasi I/O. Jika telah selesai memberikan informasi ke CPU atau flag, bagaimana cara mengetahui operasi telah selesai? Apa menguji flag? CPU harus mengetahui jika I/O telah selesai, yaitu hardware flag atau controller. Polling. CPU secara periodik menguji flag atau true or false menggunakan instruksi khusus untuk menguji flag. Masalahnya, seberapa sering waste CPU time antara I/O device berbeda atau speed. Interrupt. Bantuan hardware melakukan interupsi pada CPU jika flag tersebut telah diset atau operasi I/O telah selesai. Interrupt. CPU transfer control ke interrupt service routine, address dari service routine yang diperlukan untuk device tersebut. Interrupt handler menentukan aksi atau service yang diperlukan. Struktur interrupt harus menyimpan address dari instruksi yang sedang dikerjakan oleh CPU atau interrupt. CPU dapat resume ke lokasi tersebut jika service routine telah selesai dikerjakan. Selama CPU melakukan service interrupt, maka interrupt selanjutnya tidak akan dilayani atau disable, karena CPU tidak dapat melayani interrupt atau loss. Pengoperasian sistem tersebut menggunakan interrupt driven. Interrupt handling. Hardware dapat membedakan device mana yang melakukan interupsi. Lalu, jenis interupsinya ada polling dan vector interrupt system. Tugas sistem operasi menyimpan satu CPU, program counter, register, dan lain-lain. Jika service routine telah selesai, CPU dapat melanjutkan instruksi terakhir yang dikerjakan. Sistem operasi akan load kembali status CPU tersebut.
Lalu, struktur I/O. User request I/O, CPU. Load instruksi ke register controller. Controller menjalankan instruksinya. Setelah I/O mulai, kontrol kembali ke user program jika operasi I/O telah selesai. Instruksi khususnya, menunggu atau wait. CPU menunggu sampai ada enter berikutnya dari I/O tersebut. Paling banyak hanya mempunyai satu I/O request. Keuntungannya, CPU mengetahui secara pasti device mana yang melakukan enter atau operasi I/O selesai. Kerugiannya, operasi I/O tidak dapat serentak untuk semua device. Dan untuk slide ke-11 sampai dengan selesai akan dilanjutkan oleh teman saya, Dodi Krisna Purnama. Ya, baik. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Panji. Input-output interrupt. Pilihan lebih baik asynchronous input-output. Setelah input-output mulai, kendali langsung kembali ke user program tanpa menunggu input-output selesai. CPU dapat melanjutkan operasi input-output untuk device yang lain. User program dapat menjalankan program tanpa menunggu atau harus menunggu sampai input-output selesai. System call, request ke operating system untuk operasi input-output dan menunggu sampai input-output selesai. Potensi lebih dari satu device. User hanya dapat menggunakan input-output melalui system call. Device status table memuat informasi untuk setiap input-output device, tipe, alamat, status, dan lain-lain. Operating system mengatur tabel ini dan mengubah isinya sesuai dengan status device interrupt. Direct Memory Access atau DMA. Jika input-output device sangat cepat, beban CPU menjadi besar, harus mengawasi transfer data dari controller ke memori dan sebaliknya. Hardware tambahan DMA, controller dapat memindahkan blok data dari buffer langsung ke memori tanpa mengganggu CPU. CPU menentukan lokasi memori, dan jika DMA controller telah selesai, interrupt ke CPU. Hanya satu interrupt ke CPU untuk sekumpulan data. Struktur storage. Main memory, media penyimpanan di mana CPU dapat melakukan akses secara langsung. Secondary storage, tambahan dari main memory yang memiliki kapasitas besar dan bersifat non-volatil. Magnetic disk, metal keras atau piringan yang terbungkus material magnetik. Permukaan disk terbagi secara logikal dalam track, yang masing-masing terbagi lagi dalam sektor. Disk controller menentukan interaksi logikal antara device dan komputer. Hierarki storage. Hierarki sistem storage diorganisasikan dalam bentuk kecepatan, biaya, volatil. Caching, penduplikasian informasi ke dalam sistem storage yang cepat dapat dilakukan melalui cache pada secondary storage. Caching, menggunakan memori berkecepatan tinggi untuk menangani akses data saat itu juga. Membutuhkan manajemen cache. Caching mengenalkan tingkatan lain dalam hierarki storage, di mana data secara serentak disimpan pada lebih dari satu tingkatan secara konsisten. Proteksi hardware. Dual mode operation, proteksi input-output, proteksi memori, dan proteksi CPU. Dual mode operation. Penggunaan resource sharing membutuhkan sistem operasi yang menjamin suatu program yang salah tidak menyebabkan program lain tidak terpengaruh. Menyediakan dukungan hardware yang dibedakan ke dalam dua mode operasi, yaitu 1. User mode. Eksekusi dilakukan untuk kepentingan user. 2. Monitor mode. Disebut juga kernel mode atau sistem mode. Eksekusi dilakukan untuk kepentingan sistem operasi. Dual mode operation atau CON. Mode bit ditambahkan pada komputer hardware CPU untuk indikasi mode sekarang, monitor 0 atau user 1 jika terjadi interrupt atau fault atau error, hardware mengubah mode ke monitor. Proteksi input-output. Semua instruksi input-output adalah instruksi privilege.
hanya dapat dilakukan melalui operating system. Operating system dapat mencegah request ke input-output dengan melihat mode saat ini. Operating system menjaga supaya program user tidak dapat menjadi monitor mode untuk mencegah user program melakukan menangani interrupt dengan mengubah alamat interrupt vektor, mengubah status dan data pada device table. Proteksi memori melindungi memori terutama untuk isi interrupt vektor dan interrupt service routines. Cara umum adalah setiap user program hanya dapat mengakses lokasi memori yang telah dibatasi disediakan untuk program tersebut. Rank address, alamat yang valid, base register, menyimpan alamat terkecil memori secara fisik. Limit register, besarnya jangkauan memori yang diizinkan. Memori di luar range tersebut tidak dapat diakses oleh user program tersebut. Proteksi CPU, timer, interupsi secara berkala oleh hardware, transfer control ke operating system. Nilai timer akan berkurang sesuai clock tick dari hardware komputer. Saat nilai timer menjadi 0, interrupt terjadi. Housekeeping melakukan CPU scheduling, jatah CPU, status device table, dan lain-lain. Timer digunakan untuk sistem time. Jadi, demikianlah penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, apabila ada kesalahan penyampaian. Saya Bagus Panjiwardana dan juga rekan saya Dodi Krisna Purnama mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.